Apa salahnya? Kalau ini dianggap toh salah, mereka ini yang tidak setuju, tidak sepaham, bukan hakim dari pemahaman keagamaan saya. Hakimnya tetap Allah. Iya kan? Benar atau salah, itu nanti Allah yang akan menentukan pada akhirnya. Betul. Jangan coba-coba menginjak tanah Minangkabau. Ini Islam, ya. Ini Islam sejati. Adat menjadikan syarat menjadikan kitabullah, ya. Ya begini, soal boleh nggak boleh itu kan harus ada dasarnya dalam agama. Betul. Ya melarang dasarnya apa? Terima kasih kepada Menteri Agama senilai 2,5 miliar. Tidak ada aturan tentang melarang azan. Yang diatur ialah waktu yang terhim. Ini telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh Bapak Presiden. Pengajian kaset itu saja yang diatur. Soal suaranya, volumenya diturunkan, itu karena terlalu banyak masjid. Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau LKAM Sumatera Barat, Fauzi Bahar mengeluarkan pernyataan keras untuk Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Dengan keras, Fauzi Bahar mengharamkan Menak Yakut Khalil Qaumas menginjakan kaki di tanah Minangkabau. Pernyataan ini keluar menyusul adanya pernyataan kontroversi Menak Yakut yang membandingkan suara penggunaan tua masjid dengan gonggongan anjing. Tidak ada aturan tentang melarang azan. Yang diatur ialah waktu yang terhim. Kebijakan pemerintah mengenai pelantang suara masjid dinilai Yusuf Kala tidak salah selama azan di tiap waktu sholat tetap dikumandangkan. Yusuf Kala menyatakan aturan mengenai pelantang suara masjid tidaklah menyalahi aturan yang ada. Menurut JK, aturan pelantang suara baik di dalam dan di luar masjid yang tertuang di Surat Edaran Kemenak nomor 5 tahun 2022 sudah tepat diterapkan. Pengajian kaset itu saja yang diatur. Soal suaranya, volumenya diturunkan, itu karena terlalu banyak masjid. Kalau semuanya bersahut-sahutan, itu kan bukannya kita syahdu, malah kadang-kadang kita tidak memahami bagaimana suara pengajian yang baik itu. Jadi itu yang dilakukan semua. Saya menyatakan atas nama Ketua LKAM Sumatera Barat, haram untuk Menteri Agama menginjakan tanah Minangkabau. Haram, jadi jangan coba-coba menginjakan tanah Minangkabau. Ini Islam ya, ini Islam sejati. Adat Basandi syarak Basandi kitabullah, kata Fauzi Bahar pada Kamis 24 Februari 2022. Fauzi Bahar menegaskan pernyataan Menak Yakut itu sudah kelewatan dan telah melukai hati masyarakat Minangkabau. Bahkan menurut Fauzi Bahar, Menak Yakut juga sudah menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Yang melukai hati kami masyarakat di Minangkabau ini menyamakan tentang suara mik atau toa ini dengan gonggongan anjing itu. Ini telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan Bapak Presiden. Kasihan kita kepada Bapak Presiden yang telah mempercayakan kepada dia dan dia menyalahgunakan wewenang itu. Sudah kebangetan yang dilakukannya. Kita sebagai umat Islam menyatakan menentang apa yang diberikan oleh beliau itu tentang bagaimana suara mik yang dia katakan sama dengan suara gonggongan anjing. Demi Allah kita berjuang untuk perjuangan ini, kata Fauzi Bahar. Diharamkannya Menak Yakut menginjakan tanah Minangkabau Sumatera Barat tak membuatnya murungkan niat baiknya untuk membantu warga Sumatera Barat yang belum lama ini terjadi gempa yang mengguncang Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat yang juga terdampak pada 3 kabupaten lainnya. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menyalurkan bantuan senilai 2,35 miliar untuk masyarakat terdampak gempa Pasaman, Sumatera Barat. Dana bantuan tersebut diantaranya diperuntukkan bagi perbaikan masjid dan musola yang rusak akibat gempa berkekuatan magnitudo 6,2 yang terjadi pada 25 Februari 2022. Terima kasih kepada Menteri Agama atas bantuan kepada Dusanak kami Pasaman Barat senilai 2,5 miliar. Tidak ada aturan tentang melarang azan. Yang diatur ialah waktu yang terhim. Namun kami seluruh Minangkabau berkesimpulan hal tersebut di atas tidak dapat mengobati hati kami yang luka karena perkataan bunyi mik dengan gonggongan anjing. Allahu Akbar. Ya begini, soal boleh nggak boleh itu kan harus ada dasarnya dalam agama. Betul. Ya melarang dasarnya apa? Apa salahnya? Kalau ini dianggap toh salah, mereka ini yang tidak setuju, tidak sepaham, bukan hakim dari pemahaman keagamaan saya. Hakimnya tetap Allah. Iya kan? Benar atau salah, itu nanti Allah yang akan menentukan pada akhirnya. Ini telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh Bapak Presiden. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menegaskan pelaksanaan tugas Kepala Biro Humas Data dan Informasi atau HDI Kementerian Agama Tobil Al-Asyar untuk menyerahkan bantuan tersebut kepada Kabupaten Pasaman Barat.
Atas arahan Gus Yakut, saya hari ini menyerahkan bantuan senilai 2,35 miliar, ujar Tobib lewat keterangan tertulis pada Ahad 27 Februari 2022. Ia merinci bantuan sebanyak 1,95 miliar untuk rehabilitasi masjid dan musola, serta 400 juta untuk membantu kelengkapan posko tanggap darurat yang disiapkan Kemenak Kabupaten Pasaman Barat. Secara simbolis, bantuan itu diserahkan Tobib kepada Kepala Kantor Kemenak Pasaman Barat Muhammad Nur. Menurut Tobib, dari data awal yang diterima ada sejumlah masjid dan musola yang terdampak gempa, antara lain Masjid Raya Kajai, Masjid As-Salam, Masjid Syuhada, Masjid Taqwa, dan Masjid Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pernyataan Bapak Menteri Agama yang melukai hati kami masyarakat Minangkabau ini, menyamakan tentang suara ini dengan penggongan anjing itu. Sementara itu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah meminta kepada masyarakat untuk memahami aturan pelantang suara masjid yang dikeluarkan oleh Menteri Agama. Penggunaan pelantang suara di masjid dan musola diharapkan dapat menyesuaikan situasi dan kondisi serta kebutuhan di daerah masing-masing, termasuk dengan penyesuaian bagi kegiatan-kegiatan yang bisa menimbulkan rasa kurang nyaman di tengah masyarakat sekitar. Rehab masjid dan musola ini penting segera dilakukan agar bisa segera digunakan, apalagi sebentar lagi umat Islam akan menyambut Ramadan. Ini menjadi perhatian Menak Yakut, ujar Tobib. Ini telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh Bapak Presiden. Ya begini, soal boleh nggak boleh itu kan harus ada dasarnya dalam agama. Betul. Ya melarang dasarnya apa? Selain untuk renovasi masjid dan musola, bantuan juga diberikan untuk posko tanggap darurat. Dana bantuan senilai 400 juta diharapkan bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk membantu kebutuhan masyarakat yang terdampak. Kasihan kita kepada Bapak Presiden yang telah mempercayakan kepada dia dan dia menyalahgunakan wewenang ini. Dan saya mengatakan atas nama Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, haram untuk Menteri Agama menginjak tanah Minangkabau. Haram, ya. Apa salahnya? Kalau ini dianggap toh salah, mereka ini yang tidak setuju, tidak sepaham, bukan hakim dari pemahaman keagamaan saya. Hakimnya tetap Allah. Iya kan? Benar atau salah, itu nanti Allah yang akan menentukan pada akhirnya. Betul. Dana ini antara lain akan digunakan untuk melengkapi peralatan dapur umum di posko, mendirikan tenda, mengadakan selimut, makanan siap saji, air mineral, pakaian anak, termasuk juga untuk kebutuhan genset listrik, masker, dan hand sanitizer, ujar Tobib. Data hingga Sabtu 26 Februari pukul 20.56 waktu Indonesia Barat, total korban meninggal akibat gempa Pasaman berjumlah 10 orang. Selain itu, hasil kaji cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama PPDP masing-masing kabupaten terdampak dan institusi gabungan telah mencatat ada sebanyak 42 orang luka berat, 346 luka ringan, 4 orang masih dinyatakan hilang, dan 13.000 jiwa mengungsi. Ini telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh Bapak Presiden. Ya begini, soal boleh nggak boleh itu kan harus ada dasarnya dalam agama. Betul. Ya melarang dasarnya apa? Sudah kebangatan yang dilakukannya dan kita sebagai umat Islam menyatakan menentang apa yang diberikan oleh beliau itu tentang bagaimana suara mic yang dia katakan sama dengan suara gonggongan anjing gitu. Ya, demi Allah kita berjuang untuk perjuangan ini.